Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ana di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang apa kira-kira temanya? Baik, kita mulai lihat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan dan langkah menulis iklan, slogan, dan poster. Bagaimanakah tata bahasanya? Lalu bagaimana langkah-langkah menulisnya? Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Ciri bahasa dalam iklan, slogan, dan poster apa saja sih? Di sini Ibu memberikan 4 ciri khusus. Yang pertama, menggunakan slogan. Kedua, menggunakan kalimat deskriptif. Tiga, menggunakan kalimat persuasif. Keempat, menggunakan subjek orang pertama. Baik, yang pertama kita bahas tentang menggunakan slogan. Slogan sendiri itu apa sih? Slogan adalah perkataan kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Slogan ini seringkali tersusun dari 4 hingga 5 kata yang mudah diingat dan tentu mempunyai daya tarik yang kuat, supaya pesan yang dituju bisa tersampaikan kepada orang yang diajak berbicara. Baik, biasanya slogan ini kalimatnya cukup singkat ya. Kita lihat contohnya. Di situ ada tiada hari tanpa prestasi. Untuk iklan sendiri biasanya mudah diingat nih ya. Yamaha selalu terdepan. Indomie seleraku. Orang pintar minum rotan. Baik, untuk yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif? Baik, penjelasan kalimat persuasif itu adalah kalimat yang memiliki tujuan untuk meyakinkan dan membujuk pembacanya supaya melakukan atau menerima gagasan penulis kepada suatu hal. Kalimat persuasif dapat terdiri dari beberapa suku kata yang tetap mengemukakan unsur menarik dan mengajak serta mengikuti perkembangan zaman. Jadi pada intinya kalimat persuasif itu tujuannya untuk meyakinkan si pembicara kita ya agar tertarik dan mengikuti apa yang kita mau, seperti membujuk. Jadi secara otomatis iklan, slogan, dan poster itu pasti menggunakan kalimat persuasif yang intinya mau mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, berikut ini contohnya ya. Ada nomor 1 itu berlatih dengan sungguh-sungguh. Jadi ajakannya. Kedua, ayo berolahraga secara teratur. Ketiga, Honda dijamin irit dan bangga. Ini juga persuasif. Selanjutnya, menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama, tunggal atau jamak, seperti aku, saya, kamu. Jadi pasti ada kata ganti ya. Kata ganti orang pertama bisa berupa tunggal itu seperti aku, saya, itu kata ganti tunggal. Kalau jamak itu biasanya kamu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya ya. Kami ada untuk Anda. Kedua, karena aku sayang anakku. Nah, ketiga ini iklan juga ya. Luwak White Coffee adalah kopi terbaik yang akan pernah kamu rasakan. Ini adalah kopi terbaik dari biji terbaik. Kopi ini akan membuat hari Anda lebih cerah dari sebelumnya. Menggunakan kalimat deskriptif. Apa itu kalimat deskriptif? Adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus dari suatu benda. Sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera.
misalnya berupa ukuran ya, seperti besar, kecil, tinggi, atau warna merah, biru, dan lain sebagainya. Ini contohnya kita terapkan kalimat deskriptif itu kalau di iklan. Tujuannya untuk menggambarkan produk yang akan kita tawarkan. Ini contohnya Indomie ya, Indomie goreng Aceh. Seperti apa sih mie-nya? Maka kalimat deskriptifnya adalah Indomie goreng Aceh. Mie-nya tebal seperti cita rasa mie Aceh sesungguhnya. Atau Garuda Rosta, dipanggang tidak digoreng. Artinya dia menggambarkan bahwa kacang Garuda Rosta itu dimasaknya atau dibuatnya itu dipanggang, tidak digoreng. Berikutnya langkah menulis iklan, slogan, dan poster. Apa saja langkahnya? Masing-masing akan dibahas sesuai dengan jenisnya masing-masing. Langkah menulis iklan. Di sini ada 6 langkah. Kalian bisa ikuti dari nomor 1 itu. Pertama kita harus mendeskripsikan atau menggambarkan objek teks iklannya apa ya. Kita fokuskan dulu objeknya apa. Misalnya tadi Indomie, berarti kira-kira kalimat yang berhubungan dengan Indomie itu apa saja. Kedua, menentukan media dan bentuk pemasangan iklan teks. Ketika kita ingin membuat iklan, tentu kita harus menentukan dulu medianya dan bentuk pemasangannya apa. Kalau medianya di YouTube, otomatis harus dalam bentuk video. Ketiga, mencatat isi pesan yang ingin disampaikan. Ini penting ya, karena pesan yang ingin disampaikan adalah kekuatan dari si iklan itu. Karena ketika pesan itu tersampaikan, berarti iklan kalian sukses, poster kalian sukses, atau di slogan kalian itu sukses ketika orang mengikuti isi pesan yang kalian sampaikan. Dan keempat, menentukan judul teks iklan. Selanjutnya, sudah isi pesannya ada, tentukanlah judul iklan yang menurut kalian mudah diingat orang, menarik, singkat, padat, dan jelas. Kelima, menyusun kerangka teks iklan. Kira-kira pembukaannya apa, lalu isinya apa, dan terakhir penutupnya adalah biasanya penutup itu kalimat jitu yang kalian gunakan supaya orang mudah mengingat pesan yang ingin kalian sampaikan. Yang keenam, membaca dan meneliti kembali teks iklan. Langkah menulis slogan apa saja? Nomor 1 ini menentukan fungsi teks slogan. Fungsi slogan itu untuk apa? Apakah untuk pendidikan, untuk komersil, untuk kesehatan? Seperti untuk saat ini ya, COVID, biasanya slogannya adalah maskermu menyelamatkan dirimu, yaitu slogan. Berarti ini slogan fungsinya untuk kesehatan. Kedua, mengetahui secara pasti tujuan utama teks slogan tersebut. Tujuannya untuk apa? Jika untuk kesehatan, berarti harus seperti apa kalimat yang dibuat. Jika untuk pendidikan, berarti berhubungan dengan dunia pendidikan. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, ini slogan juga. Ketiga, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan persuasif. Seperti tadi kita bahas sebelumnya, bahwa slogan itu hanya terdiri dari 3-4 kata saja, sehingga sangat singkat, namun isinya padat dan persuasif, mengajak seseorang supaya mengikuti isi dari slogan tersebut. Dan terakhir ini langkah menulis poster. Di sini ada 4 langkah. Pertama, kalian bisa menentukan jenis poster yang akan dibuat. Poster jenisnya untuk poster apa saja, kalian bisa tentukan terlebih dahulu. Apakah untuk poster pendidikan, poster komersil, poster kesehatan, atau tujuan yang lainnya ya, jenisnya poster apa. Lalu memilih kata yang tepat dan unik untuk disusun menjadi kalimat yang menarik. Jadi ketika kalian membuat poster, pilihlah kata yang tepat dan unik sehingga mudah diingat orang.
Lalu ketiganya, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster. Kalimat harus singkat, efektif, dan menarik sehingga mudah diingat. Terakhir, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar menarik. Jadi bedanya di poster dengan slogan, kalau poster ini ada kalimat dan dilengkapi dengan gambar yang mewakili isi dari poster kalian. Jika tadi ya kita bahasan tentang kesehatan COVID-19 itu, untuk menghindari COVID, maka gambarnya kira-kira pertama bisa menggunakan atau gambar masker, gambar COVID-19 itu sendiri, dan lain sebagainya. Kesimpulan, akhir pembelajaran ini, jadi untuk menulis iklan, slogan, dan poster, maka perlu terlebih dahulu kalian memperhatikan tata kebahasaan yang menjadi ciri khasnya. Setelah itu, susunlah berdasarkan langkah dari masing-masing jenisnya. Jadi setelah kalian tahu nih bahasanya, tadi ada 4 ya, menggunakan slogan, kalimat deskriptif, persuasif, dan biasa menggunakan kata ganti subjektif orang pertama atau jamak. Nah, itu ciri kebahasaannya. Sesudah itu barulah kalian mengikuti langkah-langkahnya. Ketika kalian membuat iklan, apa saja langkahnya, slogan, dan poster. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian cerna dengan baik, dapat dimengerti. Jika kurang jelas, kalian bisa ulang video ini kembali. Selamat membaca, semangat belajar, dan salam literasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.